Minta Kejagung bongkar kasus BTS Bendum Nasdem mengatakan tak mungkin hanya jadi pelaku sendirian yang bermain. Sebelum menonton tayangan video ini dan memberi pendapat Anda di kolom komentar, diharapkan Anda menonton sampai selesai guna memahami isi berita ini. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri paket 1, 2, 3, 4, dan 5 dana yang digulirkan proyek senilai 10 triliun sekian, kerugian negaranya 8 triliun sekian. Nah, ini mungkin harus kita cermati bersama bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa. Soal hukuman mati untuk koruptor, Pak, tadi kan memang di UU-nya belum ada, tadi Bapak jawab. Apakah nanti akan diatur, Pak, direvisi yang ada? Itu kehendak masyarakat. Kalau masyarakat memang berkehendak seperti itu, ya dalam rancangan undang-undang pidana, tipikor itu dimasukkan. Tapi sekali lagi juga tergantung kepada yang ada di legislatif. Pak, ini kan bakal jadi inisiatif pemerintah bakal seperti Ya bisa saja kalau memang itu kehendak dari masyarakat. Tapi menurut saya kita harus pertama pembangunan sistem itu menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyelewengan, korupsi itu tidak terjadi. Pembangunan sistem. Ya, saya setuju hukuman mati, dan sebenarnya kan sudah ada ancaman hukuman mati. Sehingga kalau itu mau diterapkan sebenarnya tidak perlu ada undang-undang baru karena perangkat hukum yang tersedia itu sudah ada. Untuk niat dari pemerintah sendiri sudah bisa untuk mendorong itu. Iya, makanya sudah masuk di undang-undang, berarti pemerintah setuju, pemerintah serius. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni mendukung pernyataan Menko Polhukam sekaligus pelaksana tugas atau PLT Menkominfo Mahfud MD agar Kejaksaan Agung membongkar kasus proyek pembangunan menara BTS 4G yang menjerat Johnny G. Plate sebagai tersangka. Menurut Syahroni, Kejagung perlu menyeret semua pihak yang terlibat tanpa terkecuali. Kasus sebesar ini dilakukan jika hanya melibatkan satu atau dua pihak saja. Siapa saja pemainnya, vendorsnya, dan semua yang terlibat, karena menurut saya, di skandal sebesar ini tidak mungkin hanya seorang Johnny G. Plate yang bermain, kata Saroni. Dalam keterangannya Rabu 24 Mei berpandangan jika hal itu dilakukan, maka semua produknya dan fitnah dalam kasus ini bisa menjadi jelas. Di sisi lain, ia menyoroti pernyataan Mahfud yang menyatakan sudah mendengar dugaan aliran dana dari ini mengalir ke partai politik. Namun Mahfud menganggap informasi itu sebagai gosip politik saja. Mahfud ND, Kapal Saroni juga menyebut bahwa pengungkapan kasus tidak ada sangkut pautnya dengan politik sama sekali. Saroni menyebut respon Mahfud itu merupakan bentuk ketegasan bahwa pengungkapan kasus ini bukan karena alasan-alasan politis terus terang. Saya senang dengan statement Pak Mahfud. Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud senada dengan yang saya pernah katakan, bahwa kasus ini bukan soal politisasi, tapi murni karena temuan hukum jelasnya. Jadi saya harap Pak Mahfud MD bisa terus kawal penyelesaian kasus ini agar stabilitas politik tetap terjaga menjelang 2024. Tambah Wakil Ketua Komisi 3 DPR ini diberitakan sebelumnya Mahfud MD mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi ihwan aliran dana kasus dengan korupsi pembangunan menara BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. Ya, saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya, tapi saya anggap itu gosip politik. Kami bekerja dengan hukum saja, kata Mahfud usai melakoni jabatan eselon 1 Kominfo di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa. Hal itu disampaikan oleh favorit mereka ketika wartawan menanyakan isu tentang nama-nama partai politik yang terseret dalam kasus tersebut. Mahfud menyatakan bahwa dirinya juga sudah melaporkan ke Presiden Joko Widodo terkait informasi aliran dana ke parpol. Itu saya juga sudah lapor soal itu ke Presidenan. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu saya persilahkan Kejaksaan atau KPK untuk mendalami, kata Mahfud. Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Saroni meminta Kejaksaan Agung
membongkar kasus dugaan korupsi pembangunan menara pemancar 4G Bakti Kominfo. Diketahui dalam kasus tersebut, Kejaksaan Agung telah menetapkan Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate menjadi tersangka yang menduga ex-Kominfo itu bekerja tak sendirian dalam bermain dan merugikan negara 8 triliun rupiah. Dalam kasus itu, siapa saja pemain, vendor, dan semuanya yang terlibat? Menurut saya di skandal sebesar ini tidak mungkin hanya seorang Johnny G. Plate yang bermain saja, ujar Sahroni dalam keterangannya Selasa. Sahroni juga meminta Kejagung menyeret seluruh pihak yang terlibat tanpa terkecuali. Ia ragu kasus sebesar itu hanya dilakukan atau melibatkan satu atau dua pihak saja agar semua clear dari berbagai fitnah dan praduga. Saya harap Kejaksaan Agung bisa segera membongkar dengan terang benderang kasus ini, kata dia. Bagaimana pendapat Anda tentang berita kali ini? Silakan komen di bawah ini.